Tapi ini kemudian digoreng-goreng oleh pendukung Anies Baswedan, terutama para akun-akun kadrun itu. Mereka mengatakan ini adalah drama, lalu kemudian ada juga yang menyebutkan jangan-jangan itu bukan tim dari FIFA, itu adalah bule asal comot dari Sudirman atau Tamrin. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari JIS, Jakarta International Stadium, yang diinspeksi oleh FIFA. Kadrun nyebutnya petugas FIFA ini bule asal comot. Memang kemarin, pada hari Sabtu, tim dari FIFA ini datang ke Jakarta International Stadium untuk melakukan inspeksi, mengecek kesiapan venue Piala Dunia U17. Nah, selain di JIS, hari ini juga FIFA akan melakukan pengecekan ke sejumlah stadion. Memang awalnya ketika Piala Dunia U20, ini kan stadion yang diajukan untuk venue ini ada 6 stadion. Lalu sekarang ini ditambah 2 stadion lagi, yakni Stadion Jakarta International Stadium yang ada di Jakarta Utara dan Stadion Pakansari yang ada di Bogor. Jadi semuanya ada 8. Nah, ke-6 stadion yang dulu sudah lolos verifikasi dari JIS, ini juga akan dilakukan inspeksi lagi untuk memastikan bahwa stadion ini sudah siap, benar-benar siap dari segala infrastruktur, kemudian fasilitas, akses penonton dan lain sebagainya. Ini untuk venue Piala Dunia U17. Nah, sayangnya kemarin memang ketika tim dari FIFA ini datang ke JIS, kemudian ditemani oleh Wakil Ketua PSSI, Ratu Tisa Destria, ini tertutup untuk media, tertutup untuk wartawan. Nah, inilah yang kemudian membuat isu ini kemudian digoreng terutama oleh media-media kadrun. Salah satunya seperti ini yang saya tampilkan ini. Dia mengatakan bahwa media ini dilarang meliput. Lalu kemudian ada akun-akun pendukung, rata-rata pendukung Anies Baswedan ini kemudian mengatakan bahwa ini adalah drama. Ketika dulu membawa tukang rumput, yang mereka bilang tukang rumput ini Pak Akmal Mustaqim, yang memang kompetensinya di bidang perumputan, stadion maupun juga dari rumput lapangan golf, ini kemudian mereka bilang tukang rumput, ini dia PSSI mengundang banyak wartawan, pencitraan dan sebagainya. Tapi ketika tim dari FIFA yang datang ke sini, kemudian wartawan dilarang meliput. Ada apa ini? Apakah takut ketahuan bobroknya? Begitu kata kadrun. Padahal setelah ini kemudian oleh Wakil Ketua Umum PSSI, Ratu Tisa Destria mengatakan bahwa memang setiap agenda FIFA ini, kalau ada agenda inspeksi seperti ini, dimanapun, ini tidak boleh diliput oleh media. Nanti hasil inspeksi ini akan diumumkan seminggu kemudian di media sosial, di media mainstream, di media massa. Berbeda ketika event FIFA yang memang benar-benar ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat umum ketika drawing misalkan Piala Dunia atau Liga Champions dan lain sebagainya, ini baru dipublikasikan secara langsung. Tapi kalau untuk inspeksi ini kan nanti ada beberapa aspek yang memang tidak bisa dipublikasikan, tidak boleh dikonsumsi oleh publik. Tapi ini kemudian digoreng-goreng oleh pendukung Anies Baswedan, terutama para akun-akun kadrun itu. Mereka mengatakan ini adalah drama, lalu kemudian ada juga yang menyebutkan jangan-jangan itu bukan tim dari FIFA, itu adalah bule asal comot dari Sudirman atau Tamrin. Nah, inilah yang kemudian membuat kita nggak bisa menahan ketawa ketika membaca komen-komen dari akun-akun kadrun ini. Memang pada waktu tim dari PSSI kemudian mengajak Pak Kamal Mustaqim yang seorang ahli rumput, dikatakan sebagai tukang rumput, kemudian datang JIS untuk inspeksi seperti ini memang kemudian mengajak para wartawan, mengajak media untuk mempublikasikan ini. Tapi ketika FIFA datang
Memang ini adalah kebijakan FIFA yang kita tidak bisa mengintervensi itu. FIFA ini punya kebijakan sendiri. Toh nanti juga hasilnya akan diumumkan 1 minggu ke depan. Nah, sebetulnya memang sebelum FIFA datang ke sini kan sudah ada suratnya dulu. Berdasarkan rekomendasi dari tim internal PSSI bahwa kalau memang kondisinya seperti itu, berarti ya rumputnya harus diganti. Nah, FIFA sekarang datang ini untuk memastikan itu apakah benar ini rumputnya harus diganti atau hanya menerima laporan dari tim internal PSSI. Kan nggak gitu. FIFA benar-benar ngecek ini benar nggak laporan dari tim internal PSSI. Kenyataannya mereka datang ke sini, kemudian ada bocoran sedikit dari wakil ketua PSSI bahwa memang rumput ini adalah kombinasi rumput hybrid, kombinasi antara rumput sintetis dengan rumput alami. Yang kemudian memang ketika dia ditanam di karpet, ini akarnya tidak bisa mencapai ke tanah. Inilah yang kemudian membuat rumput ini kemudian susah untuk tumbuh, kemudian sinar matahari juga kurang yang akhirnya rumput ini bisa mati. Kemudian banyak yang botak-botak lapangannya. Ini yang kemudian membuat pengamat sepak bola seperti Amal Marhali dari ketua Save Our Soccer ini mengatakan bahwa kalau misalkan ini dipaksakan tidak diganti rumputnya akan membuat pemain bisa cedera karena ya kondisinya memang seperti itu. Tapi ini pendukung Anies Baswedan kemudian para kadrun ini mengatakan bahwa ini adalah usaha untuk menjegal Anies Baswedan, untuk menghapus jejak atau menghapus nama Anies Baswedan dari JIS. Bahkan mereka sempat-sempatnya ada yang menuduh bahwa rezim sudah bersekongkol dengan FIFA. Ini kan opini ngaco. Kemudian juga komentar yang ngarang, halu tingkat dewa. Lah buat apa PSSI kemudian pemerintah atau rezim ini mengintervensi atau bersekongkol dengan FIFA untuk menjatuhkan Anies Baswedan? Nggak ada gunanya. Ini tujuannya adalah supaya stadion yang sudah dibangun dengan biaya hampir 5 triliun rupiah ini bisa digunakan, bisa dimanfaatkan. Karena sayang, uang segitu banyak, apalagi sebagiannya masih ngutang dari pemerintah pusat. Kalau tidak digunakan untuk event internasional, kita tidak punya pemasukan dari sana, sementara dana yang sudah dikeluarkan sangat besar, 5 triliun rupiah. Ini juga nanti untuk biaya penggantian rumput, ini juga memerlukan biaya lagi sekitar 5-6 miliar rupiah. Dan ini juga nggak sebentar untuk mengganti ini, butuh waktu antara 3-4 bulan dari sekarang. Nah makanya inilah pemerintah, kemudian juga PSSI ini ingin segera supaya ini bisa dimanfaatkan, ini bisa digunakan supaya tidak sia-sia, tidak mubazir. Tidak hanya untuk sholat id di bagian luarnya saja, tapi ini adalah stadion digunakan sebagaimana fungsinya. Kenyataan inilah yang tidak bisa diterima oleh pendukung Anies Baswedan. Di media sosial mereka terus berkoar-koar menyalahkan pemerintah, menyalahkan PSSI, menyalahkan Erick Thohir, kemudian mengatakan Erick Thohir ini mempolitisasi supaya ini nanti bisa menaikkan namanya untuk menjadi bursa cawapres. Itulah yang digoreng-goreng oleh pendukung Anies Baswedan. Padahal sebetulnya kalau mereka tahu prosedur dari FIFA sendiri, kenapa FIFA tidak memperbolehkan ini diliput? Ketika inspeksi stadion untuk Piala Dunia U20 yang gagal pertengahan awal tahun kemarin, ini juga ketika itu FIFA ini juga melarang wartawan untuk meliput. Kemudian ini tidak bisa diterima oleh pendukung Anies Baswedan. Mereka mengatakan bahwa buktinya TV-TV nasional bisa kok menyiarkan ini. Benar, yang kemarin juga. Tapi mereka di luar, nggak bisa ikut masuk. Nanti videonya pasti akan ada dari tim PSSI atau dari internal PSSI yang dibagikan kepada media mainstream ataupun media nasional, ini juga bisa dibagikan. Sementara kemarin kalau kita melihat semua media nasional ini juga memberitakan, tapi mereka tidak bisa ikut masuk. Mereka ada di luar untuk reportase, melaporkan kegiatan seperti apa kedatangan dari FIFA. Ketika dulu di inspeksi stadion U20 ini juga sama seperti itu, kita nggak bisa masuk. Kita harus menunggu hasilnya 1 minggu ke depan. Itulah yang terjadi juga sekarang. Nah memang kalau kita melihat kondisi stadion, 6 stadion yang dulu sudah diajukan kepada FIFA untuk U20, ini sudah lolos verifikasi. Ada Gelora Bung Karno,
kemudian ada Sijalak Harupat di Bandung, Iwayan Dipta ada di Bali, Gelora Bung Tomo ada di Surabaya, kemudian Manahan ada di Solo, dan Stadion Jakabaring yang ada di Palembang. 6 ini sudah lolos untuk U20 dulu, sekarang diajukan lagi, harus diinspeksi lagi. Kemudian ditambah lagi 2 stadion, yakni JIS dan juga Stadion Pakansari yang ada di Bogor. Supaya apa? Supaya kita banyak sekali memiliki stadion berstandar FIFA, berstandar internasional. Nah, belum lagi kemudian berita beberapa pekan yang lalu ketika PSSI memastikan bahwa perhelatan Piala Dunia U17 semifinal dan final ini diadakan di Stadion Manahan, ada di Solo. Kadrun ngamuk-ngamuk lagi. Mereka mengatakan kalau stadion ini ada di Solo, kemudian pemimpin wilayahnya adalah Gibran, harus dimasukkan sebagai venue. Sementara stadion yang berstandar internasional, kata mereka, bahkan kata buzzer Anies Baswedan, pentolan buzzer Anies Baswedan, Wiz Khalifa mengatakan ini melebihi standar FIFA, tapi karena ini dibangun oleh Anies tidak boleh digunakan. Padahal nggak seperti itu. Ayolah berpikir cerdas, berpikir dewasa, bersiap untuk menerima kenyataan bahwa apa yang dilakukan oleh junjungan kalian ini salah besar. Sekali lagi saya ingatkan bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah sekarang, oleh PSSI ini adalah demi untuk JIS bisa digunakan untuk event internasional. Jangan sampai ini kemudian dijadikan sebagai sebuah benda, bangunan yang tidak boleh disentuh apapun, tidak boleh direnovasi, tidak boleh diperbaiki. Supaya ada nama Anies Baswedan di sana. Tapi buat apa? Ada nama Anies Baswedan di sana, tapi kalau tidak bisa digunakan. Sedangkan tujuan awal dari pembangunan stadion ini adalah untuk digunakan sebagai kandang Persija dan bisa digunakan untuk pertandingan internasional. Itulah yang kemudian membuat kita semua harus menyadari bahwa ini adalah upaya pemerintah kita, upaya PSSI, supaya kita memiliki banyak sekali stadion yang berstandar internasional. Apalagi ini digunakan untuk Piala Dunia. Dan kalau nanti misalkan kita bisa menjadi Piala Dunia, tuan rumah Piala Dunia di 10, 12 atau bukan 16 tahun mendatang, ini kan kita sudah punya stadion berstandar internasional. Sudah siap semua. Kalau misalkan ada perbaikan yang mungkin tinggal sedikit saja pergantian rumput dan sebagainya. Itulah makanya pendukung Anies Baswedan ini memang mereka tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa ini adalah sebuah kesalahan yang sudah dilakukan oleh junjungan mereka. Dan sekali lagi saya bilang bahwa untuk mematahkan argumen mereka, untuk mematahkan argumen orang bodoh, itu sangat mudah. Yang susah adalah membuat mereka menerima bahwa itu adalah sebuah kenyataan dan itu adalah sebuah kebenaran. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk renovasi rumput JIS. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.